Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aprilia Kurnianti di mata kuliah perancangan basis data. Hari ini nggak kerasa ya, kita udah masuk ke minggu ke-8 yang artinya ini pertemuan terakhir kita di mata kuliah perancangan basis data, karena nanti untuk pertemuan yang ke-9 dan seterusnya sampai selesai itu nanti akan diampu oleh Bapak Haris Setiawan, karena kita memang modelnya tim teaching ya. Jadi nanti pertemuan 9 sampai ke 16 Anda akan belajar dengan Bapak Haris. Nah, materi terakhir saya hari ini yaitu tentang perancangan basis data. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu tentang sistem informasi. Tentang sistem informasi. Yang kedua yaitu tujuan pengembangan basis data. Dan yang ketiga proses dari pengembangan basis data itu sendiri. Kita langsung mulai. Yang pertama yaitu tentang sistem informasi. Yang pertama yaitu komponen-komponen dari sistem informasi itu sendiri. Kalau di situ diistilahkan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berkaitan ya, atau berhubungan, yang bekerja bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan. Kumpulan dari berbagai macam banyak hal ya di situ yang menjadi satu supaya bisa diakses dan terkumpul di situ. Sedangkan informasi didefinisikan sebagai data yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam sebuah sistem informasi pastinya ada info-info yang harus disampaikan di situ. Namanya juga sistem informasi, berarti kumpulan dari berbagai macam informasi yang bisa kita akses. Yang kedua yaitu tentang pengembangan sistem informasi itu sendiri. Kalau kita lihat di sini, pengembangan sistem informasi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu investigasi awal ya, atau pernyataan masalah dan studi kelayakan. Nah, ketika kita mau membangun sebuah sistem informasi, itu kita harus melakukan investigasi awal terlebih dahulu ke lokasi di mana kita akan membangun sistem tersebut. Di situ kita melakukan banyak sekali wawancara atau observasi kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan sistem ini. Sistemnya itu mau dibangun seperti apa? Kira-kira datanya yang mau ditampilkan itu apa saja. Nah, itu termasuk di investigasi awal. Jadi keseluruhan data kita catat ya. Lalu selanjutnya adalah analisis sistem atau kebutuhan sistem. Nah, ketika kita sudah mendapatkan banyak sekali data untuk analisis sistem ini, kita akan memilah-milah data mana saja yang perlu kita pakai dan nggak perlu kita pakai. Jadi tidak semua data yang kita terima itu harus masuk ke dalam sistem informasi. Contohnya ketika investigasi awal, misalnya kita mau mendevelop sebuah sistem informasi kampus misalnya. Di situ banyak sekali data, ada data mahasiswa, data dosen, data pegawai, dan lain-lain. Ada juga data dari orang tua mahasiswa mungkin, terus mahasiswa itu juga masih punya saudara itu perlu didata misalnya. Tapi ketika analisis kebutuhan sistem, itu kita pilih-pilih lagi. Untuk data mahasiswa, apa saja yang harus kita simpan? Data saudara mahasiswa tersebut perlu apa enggak kita simpan? Sepertinya enggak ya, kalau di KRS itu yang disimpan adalah data dari orang tua atau wali, enggak ada data saudara misalnya kayak gitu. Lalu setelah kita memilih dan memilah data-data apa saja yang akan kita simpan, sudah tahu kebutuhan sistemnya seperti apa, lalu kita mulai mendesain sistem.
desain sistem yaitu menentukan spesifikasi rancangan ya. Nanti kalau dalam mendesain sistem itu ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu membuat use case dulu. Nah, dari si use case itu kita bisa melihat aktor-aktor siapa saja yang terlibat dalam sistem tersebut ya. Lalu fitur-fitur apa saja yang akan kita simpan dalam sistem tersebut. Kalau sudah, kita mulai merancang database-nya. Database apa saja? Dalam sebuah database tersebut tabel-tabel apa saja yang kira-kira perlu kita bangun ya, atau yang perlu kita buat. Setelah itu kita menentukan activity diagramnya, aktivitas diagram dari antara sistem dengan user. Mereka mau ngapain, bagaimana nanti proses interaksi antara sistem dengan si pengguna. Kalau sudah, kita menentukan kelas-kelas diagram ya. Kita mau bikin codingnya itu terdiri dari kelas apa saja. Nah, itu masuk di desain sistem. Kalau itu sudah selesai semua, baru kita masuk ke tahapan perancangan antar muka. Ya, tampilannya mau seperti apa, warnanya gimana, kombinasinya, fontnya pakai font apa. Nah, itu misalnya ya, itu masuk di desain sistem. Setelah desain sistem kita lalui, kita memasuki ke proses implementasi sistem. Implementasi sistem ini sudah mulai ngoding ya. Jadi dari kelas diagram tadi turun menjadi sebuah codingan. Terus database juga sudah kita masuk proses query. Nah, itu masuk ke implementasi sistem. Sampai ke tahapan benar-benar mendevelop sistem tersebut supaya bisa diakses oleh user. Nah, setelah sistem informasi itu jadi dan diakses oleh user, pasti kita memerlukan tahap terakhir yaitu maintenance. Maintenance ini perbaikan jika memang ada. Kalau nggak ada ya tetap harus dimonitoring. Yang namanya sistem ketika sudah digunakan itu butuh banyak sekali monitoring dan perbaikan. Kalau sistemnya nggak apa-apa, mungkin servernya yang apa gitu ya. Misalnya kayak sistem kita di kampus misalnya, ada kalanya dia down mungkin karena perbaikan server, karena servernya kurang, kapasitasnya kurang, sedangkan data yang masuk banyak sekali. Nah, itu nanti perlu di maintenance. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari pengembangan basis data. Yang pertama yaitu membangun kasus umum. Nah, kalau misalnya kita membangun sebuah basis data, itu bisa jadi ada banyak sekali format-format penulisan data yang berbeda-beda dari berbagai narasumber kita ya. Misalnya saja contoh penulisan alamat itu kadang nggak seragam. Ada yang nulisnya JL titik nama jalannya apa. Ada juga yang menulis lengkap jalan jalan ABC misalnya kayak gitu. Nah, itu nanti perlu diseragamkan lagi untuk format penulisannya mau seperti apa. Misalnya penulisan data jenis kelamin, ada yang nulis L dan P saja, ada yang nulis laki-laki dan perempuan, ada yang nulis pria dan wanita. Nah, itu nanti perlu diseragamkan dengan cara membuat kamus umum. Yang kedua yaitu mendefinisikan arti data. Contohnya mungkin ketika kita membangun sebuah database kampus ya, di situ si admin database tadi itu kadang bisa memutuskan atau menawarkan sesuatu tentang database-nya.
Jadi misalnya data yang mau disimpan itu apa saja. Ada pengguna yang pengen pengajarnya harus dimasukkan lebih awal, dosennya siapa aja untuk mata kuliah ini. Tapi ada beberapa prodi juga misalnya yang pengennya itu pengajarnya nanti aja di inputnya, karena kadang setiap mata kuliah itu ada yang dosennya beda-beda. Nah, itu bisa didefinisikan di arti data ya. Yang ketiga yaitu meyakinkan kualitas data. Nah, kalau di sini pentingnya sebuah kualitas data itu bisa dianalogikan dengan pentingnya kualitas produk yang dihasilkan ya oleh sebuah pabrik, misalnya seperti itu. Karena yang namanya pabrik itu kan quality control sekali. Sama halnya dengan kita membangun sebuah basis data, kita harus nyeleksi lagi, mengkategorikan lagi, meyakinkan lagi dia masuk ke tipe karakteristik basis data yang seperti apa. Nah, di situ dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu completeness ya, artinya di situ basis data menyajikan semua bagian penting dari sebuah sistem informasi, artinya komplit, database-nya sudah bagus gitu ya. Ada juga lack of ambiguity, yaitu tiap bagian basis data hanya mempunyai sebuah arti. Jadi di sini maksudnya benar-benar satu basis data artinya cuma satu, nggak ada lagi yang lain ya. Lalu ada correctness, basis data berisi nilai yang dipahami oleh pengguna. Ada juga timelines, perubahan diposting ke dalam basis data tanpa penundaan yang terlalu lama, bisa dibilang real time gitu. Ada juga reliability, kegagalan atau interferensi tidak menghilangkan basis data, menjaga supaya database kita tetap ada di situ, sistem backupnya kenceng misalnya kayak gitu ya. Lalu ada konsistensi, yaitu tidak ada konflik antar bagian yang berbeda. Itu tentang meyakinkan kualitas data. Selanjutnya yaitu menemukan implementasi yang efisien. Nah, di sini implementasi yang efisien itu harus memperhatikan tujuan-tujuan yang lain. Tujuan dari dibangunnya basis data itu seperti apa? Jadi intinya di situ untuk memaksimumkan unjuk kerja dari sebuah subjek basis data ya, untuk membatasi penggunaan dari sumber daya, kualitas data, dan juga arti datanya. Itu tadi tujuan dari pengembangan basis data. Selanjutnya pengembangan dari sistem basis data, tujuannya ya. Kalau tadi basis datanya, sekarang sistemnya. Yang pertama, sistem basis data itu punya tujuan agar akses data lebih fleksibel. Ya, kalau kita punya basis data itu untuk mengakses data cukup dari satu server. Bayangkan kalau kita nggak punya sebuah basis data, semua data kita simpan dalam bentuk hard file yang disimpan di lemari-lemari. Kalau kita mengarsipkannya benar, pengkategoriannya bagus, mungkin mencari data itu tidak terlalu sulit gitu ya. Kita langsung bisa ngecek, oh data ini ada di rak nomor sekian dan di lemari yang warna putih misalnya kayak gitu. Tapi kalau kita tidak punya manajemen bagus dalam pengarsipan data, mencari data itu butuh waktu yang lama. Ya, ketika kita butuh data A, aduh di mana ya datanya disimpannya, nah misalnya kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan integritas data. Ya, jadi kalau ada sistem basis data itu kita punya
data integritas yang bagus, datanya itu konsisten ya, dan selalu ada ketika kita butuh ngakses. Gampang lah. Terus yang ketiga yaitu proteksi data dari kerusakan dan akses ilegal. Kalau misalnya kita servernya dalam bentuk cloud computing, itu insya Allah database kita akan selalu aman ya. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa ada kejadian-kejadian alam yang mungkin bisa menghilangkan data. Di situ contohnya ada kebakaran, banjir, mungkin gempa, terus servernya keberkan lemari misalnya kayak gitu. Nah itu di luar kuasa kita kayak gitu ya. Terus akses ilegal dari sistem basis data itu kita bisa membatasi user mana saja yang boleh mengakses sistem kita. Mungkin proteksinya dari login. Ketika kita login, di situ sistem akan ngebaca, oh ini hanya login sebagai user bukan admin. Jadi dia hanya boleh A, B, C, D. Tapi kalau admin bisa sampai Z misalnya kayak gitu. Lalu di situ ada juga proses recovery ya. Kalau kita kehilangan database kita bisa melakukan recovery atau menyusun kembali database yang tadi sempat hilang. Nah, yang selanjutnya yaitu meminimalisasi. Nah, susah banget ya. Meminimalisasi kerangkapan data atau redundansi. Jadi kalau kita punya data di database itu bisa kita setting supaya satu data dipastikan hanya masuk satu kali. Jadi meminimalisasi data yang suara motor lewat kedengeran nggak ya? Nggak apa-apa lah ya, weng gitu. Ya sudah. Lalu apa tadi mau ngomong apa? Oh, minimalisasi. Kalau misalnya kita belum punya sistem basis data, kita melakukan segala sesuatu dengan manual. Misalnya mahasiswa saya suruh ngisi data pribadi, terus habis itu ternyata saya lupa si A ini udah ngisi apa belum ya, saya suruh ngisi lagi. Nah di situ datanya ada redundansi data dari data si A. Tapi kalau ada database itu enak, NIM sekian sudah mengisi data. Ketika saya mau menginputkan lagi dengan NIM yang sama, sistem akan menolak karena sudah terdeteksi bahwa si A dengan NIM sekian itu sudah melakukan pengisian data. Lalu yang selanjutnya yaitu penggunaan data secara bersama-sama, shareability ya. Saya bisa akses data A, teman saya juga bisa akses data A, teman saya yang satunya lagi bisa akses data A secara bersamaan. Ibarat kata Anda bisa akses sistem KRS Anda kapanpun dan dimanapun, nggak usah berebutan dengan temennya gitu. Yang penting Anda punya motornya lewat terus ya sudahlah. Terus ya tadi Anda nggak perlu berebutan dengan teman Anda, yang penting Anda punya laptop atau handphone atau tablet, nah itu Anda bisa akses dimanapun. Selanjutnya adalah keterhubungan data. Di situ artinya kemampuan untuk menetapkan hubungan logik antara tipe-tipe data yang berbeda. Ada keterkaitan antara data yang satu dan data yang lain. Contohnya adalah NIM. Misalnya NIM di data mahasiswa itu saya butuh data NIM. Tapi ketika saya mau mengakses data nilai, itu saya juga butuh data NIM. Nah, di situ ada keterkaitan. Saya harus tahu NIM si A supaya saya bisa ngecek semua nilai dari mahasiswa dengan nama A. Saya kayak gitu. Lalu yang selanjutnya ada standarisasi definisi data. Ya,
Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya mau mengisi jenis kelamin itu biasanya ada persepsi yang berbeda-beda. Ada yang mengisi L, ada yang mengisi P, ada juga yang mengisi laki-laki dan perempuan. Nah, itu kan harus distandarkan biar seragam. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas personal. Nah, otomatis ketika kita sudah punya sistem basis data yang baik dan benar, yang bagus, dan sudah terintegrasi, produktivitas seseorang itu akan meningkat karena waktu mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan data itu menjadi lebih singkat ya, atau juga mencari data itu menjadi lebih cepat, misalnya kayak gitu. Selanjutnya adalah proses pengembangan dari sebuah basis data. Tujuan dari proses pengembangan yaitu memperoleh basis data operasional untuk sebuah sistem informasi. Nah, tahap pengembangannya itu ada dua. Yang pertama conceptual data modeling dan juga logical database design. Sedangkan pada tahap akhir di situ adalah distributed database design dan juga physical database design. Nah, kalau dilihat di situ dari gambar, yang pertama adalah dicari dulu data requirement-nya. Kebutuhan datanya seperti apa? Data-data apa saja yang mau kita masukkan ke dalam database. Lalu di situ itu tadi masuk tahapan konseptual ya, konseptual data modeling. Nah, kalau kita sudah punya data-datanya, kita mulai membangun yang namanya IRD atau Entity Relationship Diagram, keterkaitan antara masing-masing entitas. Ya, jadi kita akan menentukan dari data-data tadi siapa entitasnya yang akan terlibat dalam proses pembuatan basis data kita. Entitas itu objek ya, objek yang digunakan untuk membangun sebuah basis data. Misalnya kalau di kampus berarti entitasnya ada mahasiswa, ada motor lewat juga gitu ya, tapi itu bukan entitas ya. Jadi kalau di kampus itu entitasnya ada mahasiswa, ada dosen, ada pegawai, nah itu namanya entitas. Lalu dari masing-masing entitas itu kita akan mendefinisikan atribut-atributnya. Kalau mahasiswa itu punya atributnya apa aja sih? Oh, mahasiswa itu ada atributnya, ada NIM, jenis kelamin, alamat, bisa alamat apa? Nomor telepon, nah misalnya seperti itu. Kalau dosen berarti ada NIK, nama, alamat, dan seterusnya. Lalu dari masing-masing entitas tadi kita akan merelasikan ya, kira-kira entitas mahasiswa dengan dosen itu punya relasi apa? Oh, relasinya adalah dosen mengajar mahasiswa, misalnya kayak gitu. Ini nanti akan lebih jelas diterangkan oleh Pak Haris ya. Nah, itu masuk ke tahapan logical database design. Lalu selanjutnya kalau sudah membuat IRD, kita akan turunkan IRD tersebut dalam bentuk tabel. Di situ istilahnya tabel basis data relasional. Itu masuk ke proses distributed database design. Lalu setelah itu kita akan membuat skema distribusinya dari sebuah database tadi. Itu masuk ke tahapan physical ya, physical database design. Lalu yang terakhir yaitu melihat atau menentukan populasi dari basis data tersebut, dicek populasinya seperti apa. Nah, kalau tadi pengembangan basis data, yang sekarang adalah sistem basis data. Nah, di situ komponen-komponen yang terlibat dalam pengembangan sistem basis data diantaranya yaitu file basis data itu sendiri, yang kedua ada software, yang ketiga hardware, yang keempat personil yang terlibat, siapa saja yang akan mengakses database tersebut.
Nah, langkah-langkah dalam pengembangan sistem basis datanya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, di situ adalah spesifikasi kebutuhan. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu mendefinisikan masalah dan studi kelayakan, juga melakukan rincian spesifikasi, analisis kebutuhan ya, lebih ke ngecekin data-datanya tadi. Selanjutnya ada evaluasi alternatif. Di situ ada 2, indikasi alternatifnya apa aja, seleksi alternatif. Indikasi, kira-kira data yang terlibat itu apa saja, perlu dipakai semua atau enggak. Nah, itu tahap seleksi ya, mana yang mau dipakai dan mana yang enggak. Selanjutnya yaitu ada desain, spesifikasi dan order perangkat keras. Ngecek dulu kita perangkat keras kita support nggak ke database kita, atau kalau nggak perangkat keras kita, hardware kita itu spesifikasinya masih mumpuni nggak untuk database kita. Itu seperti itu. Selanjutnya desain logic program, masuk ke programmingnya, mendesain antarmukanya. Ada juga disuruh mendesain struktur datanya seperti apa. Selanjutnya mendesain prosedur untuk pemakai dan operator, query tentang store prosedur gitu ya. Ada juga mendefinisikan struktur organisasi pemakai. Nah, siapa saja yang akan menjadi super admin, siapa saja yang akan menjadi admin biasa, siapa saja yang akan menjadi pengguna biasa. Selanjutnya di situ adalah implementasi. Yang pertama di situ adalah instalasi dan pengujian perangkat keras. Nah, perangkat kerasnya itu juga perlu diuji, sudah cukup baikkah, ada errorkah atau yang lainnya. Yang kedua yaitu coding dan pengujian unit-unit program. Nah, coding ini bisa diuji juga, bisa pakai metode black box testing atau metode yang lainnya untuk pengujian sistem. Selanjutnya yaitu konversi data. Di situ ada juga pembuatan dokumen prosedur, pelatihan pemakai, dan pengujian secara menyeluruh. Nah, idealnya dalam sebuah sistem itu kita sudah membuat yang namanya help ya. Fungsi help itu untuk menjelaskan cara penggunaan dari sistem kita. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita mengadakan semacam pelatihan atau training terhadap calon-calon admin pengguna basis data. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan terakhir ini tentang pengantar dari proses perancangan basis data, yaitu tentang pengembangan sebuah sistem informasi. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat my class atau lewat grup Telegram kita. Kalau misalnya pertanyaan itu cukup sulit, mungkin nanti kita bisa open meeting lewat my teams. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat bertemu kembali di mata kuliah yang lain. Semoga pertemuan selanjutnya menjadi lebih menyenangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.